Assalamualaikum penonton semua, bersama saya Enza Mira dalam rancangan Travelog Kubah Borneo, jalan-jalan santai-santai. Kali ini saya berada di hadapan Tugu Digulis yang dibina di dalam bulatan utama Jalan Taman Digulis, Bandar Pontianak, Kalimantan Barat. Dan Tugu Digulis ini sebenarnya merupakan monumen yang telah pun dibina untuk memperingati jasa pejuang-pejuang Syarikat Islam Kalimantan Barat. Dan kalau anda dapat saksikan di sini, 11 tonggak berbentuk bulu runcing yang berwarna kuning ini melambangkan pejuang-pejuang yang telah dibuang ke Buban Digul, Papua. Dan daripada nama tempat pengasihan inilah munculnya nama Digulis. Dan Tugu Digulis ini telah dirasmikan pada 10 November 1987 dan menjadi tempat ikonik di tengah bandar ataupun tengah kota. Dan seperti tempat-tempat ikonik yang lain, di sinilah tempat wajib untuk anda mengambil gambar sekiranya datang ke Kalimantan Barat. Baik, jika anda ingin mengetahui tempat-tempat menarik yang ada berhampiran di sini, saksikan dalam info lokasi ini sementara saya mencari dulu hot jemputan kita untuk episode kali ini. Kota Pontianak yang terletak di laluan Sungai Kapuas yang juga merupakan sungai terpanjang di Indonesia mempunyai populasi seramai kira-kira 673.000 orang. Kota Pontianak turut dikenali sebagai kota Khatulistiwa karena terletak di atas garisan Khatulistiwa. Kota Pontianak akan mengalami fenomena sehari tanpa bayangan ketika posisi matahari berada tepat di atas titik zenit yang terjadi 2 kali setahun. Pada awalnya, Pontianak bermula sebagai sebuah perkampungan kecil nelayan di muara Sungai Kapuas, sehinggalah lahirnya pemerintahan Kesultanan dalam tahun 1771. Pontianak juga pernah dijajah oleh Belanda dan selepas Jepun menyerah kalah pada Perang Dunia Kedua, Pontianak telah menjadi sebahagian daripada Republik Indonesia. Terdapat beberapa struktur bangunan peninggalan sejarah yang masih boleh dilihat pada masa kini, yaitu Istana Gandaria dan Masjid Jami Pontianak atau juga dikenali dengan nama Masjid Sultan Syarif Abdul Rahman yang merupakan masjid tertua di kota Pontianak. Antara tempat-tempat menarik yang Anda boleh kunjungi berhampiran kota Pontianak ialah Taman Alun Kapuas, Tugu Khatulistiwa, Keraton Gandaria, dan yang paling memukau sekali ialah panorama di sepanjang Sungai Kapuas. Sekarang ini saya berada di alun-alun Kapuas, yaitu tempat ataupun lokasi pertemuan bersama dengan host jemputan kita untuk episode kali ini. Jadi, jom kita berkenalan dengan Virenda. Halo. Virenda, apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Kakak gimana? Sehat, macam ini lagi. Tapi kan Virenda mau tanya, kenapa kita jumpa di sini ya? Oh iya, aku bawa kakak ke sini Taman Alun Kapuas karena di belakang kita ada Sungai Kapuas, Kak. Nah, Sungai Kapuas ini merupakan ikon dari Kota Pontianak. Dan merupakan sungai terpanjang, Kak. Bukan hanya di Kalimantan Barat, tapi juga di Indonesia gitu. Wah, iya. Jadi kan sebut masuk kota Pontianak nih kan, tahu juga kan kenapa namanya kota Pontianak kan? Oh, itu banyak banget tuh cerita tentang hal itu. Ceritakan. Jadi mungkin yang aku bahas ada 3 ya, Kak ya. Oke. Yang pertama berasal dari kata Pontian. Pontian. Pontian, iya, artinya adalah tempat persinggahan. Jadi dulunya sering tempat ini sebagai tempat persinggahan dari kapal-kapal karena tempat ini merupakan tempat yang strategis gitu. Oke, yang kedua, Nah, yang kedua pintu anak. pintu anak. Iya, jadi karena di kota Pontianak ini banyak banget sungai dan bercabang-cabang begitu. Nah, yang ketiga ini Kak, nah ini yang marak banget terdengar di seluruh pelosok. Agak seram. Iya, Ya. ya itu berhubungan dengan
setan atau hantu kuntilanak, Kak. Kuntilanak. Kenapa? Karena zaman dulu pendiri kota Pontianak yaitu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri itu sering banget diganggu oleh hantu kuntilanak saat ingin membuka jalan, saat ingin mendirikan kota Pontianak. Jadi karena merasa terganggu, Sultan ini menembakkan 3 kali meriam, Kak, ke arah hantu tersebut. Nah, 3 meriam ini jatuhnya itu dibangun bangunan-bangunan bersejarah yang ada di kota Pontianak. Oh, wow. Iya, yaitu Istana Kadriyah, kemudian Masjid Jami, kemudian makam Kesultanan Batu Layar. Begitu. Wah, asal-usulnya. ada banyak ya teori Iya. asal usulnya. Iya. Oke, jadi sudah dengar banyak penjelasan dari Bini kan. Rasa-rasanya nggak sabar sudah mau jalan-jalan. Jadi yang pertama sekali kita mau pergi mana, Bi? Kita akan pergi ke Waterfront ya, Kak. Kita jalan-jalan. Ayo. Jadi kita ke situ dulu. Iya. Oke, jadi jom. Oke, Kak. Sekarang kita sudah sampai di Masjid Raya Mujahidin. Wah, macam besar masjid ini kan, Bina kan? Jadi dah sama-sama boleh kita pergi. Ayo kita jalan. Terima kasih lah sebab sudi menerima kedatangan kami ke Borneo datang ke sini. Sehat semua ya, Bapak? Sehat, Alhamdulillah. Kan? Jadi ini datang pergi dari Malaysia datang ke Kalimantan ni macam pada ke bahasa Indonesia pula kan. Tapi tak apa sebab nampak saja Masjid Mujahidin ini dari jauh memang dia besar, sangat cantik sekali dia punya reka bentuk, desainnya. Jadi mungkin bapak-bapak orang yang tepat untuk bercerita tentang sejarahnya begitu kan. Mungkin boleh diceritakan Pak? Baik, Ya. kita bercerita tentang asal mula berdiri Mujahidin. Kita ada 11 pembina. Yayasan ini ada 10 lembaga. Baru pada tahun 74 kita mulai membangun masjid ini, dan alhamdulillah itu dengan upaya semua orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita, baru pada tanggal 23 Oktober bersempena dengan hari jadi Kota Pontianak ke-207, itu 23 Oktober tahun 1978. Jadi Pontianak ini itu lahir tanggal 23 Oktober tahun 1771. Itu ada darah di sebelah itu pakai corak insang. Nanti boleh bawa corak insang balik. Iya, ayo. Kita ke banyak-banyak. PSP, ke oleh-oleh. Kalau ini corak Kalimantan lah. Ini.